Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang maha lembut dalam menetapkan takdir, maha teliti dalam menjaga hamba, dan maha pengasih ketika dunia terasa tidak ramah. Allah yang tidak pernah menurunkan satu peristiwa pun kecuali telah disertai hikmah, meski hikmah itu tidak selalu terlihat oleh mata, tidak selalu dapat diterima oleh perasaan, dan tidak selalu dipahami oleh akal. Karena manusia sering menilai cinta dari apa yang ia terima, sementara Allah menilai cinta dari apa yang ia lindungi. Manusia mengira kasih sayang adalah kelapangan, padahal seringkali ia adalah penahanan. Manusia mengira perhatian adalah pemberian, padahal seringkali ia adalah pengurangan. Dan manusia mengira penjagaan adalah kenyamanan, padahal seringkali ia adalah ketidaknyamanan yang menyelamatkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjaga kita dari keburukan, apa yang terjadi pada diri kita? Yang pertama kali terjadi adalah cara pandang kita kepada dunia perlahan diubah, tanpa kita sadari dunia yang dahulu tampak besar, menggiurkan, memikat dan menggoda, mulai terasa kecil, redup, dan tidak seagung yang kita bayangkan. Bukan karena kita membenci dunia, tetapi karena Allah sedang menarik tirai ilusinya dari mata hati kita, supaya kita melihat bahwa dunia ini fana, rapuh, sementara dan penuh tipu daya, sehingga kita tidak lagi meletakkan seluruh harap kita di atas sesuatu yang akan hancur. Lalu setelah cara pandang kita berubah, Allah mulai menggeser pusat kebahagiaan kita dari manusia kepada Dia, dari harta kepada ketenangan, dari pujian kepada keberkahan, dari pencapaian kepada keridaan, sehingga kita mulai merasakan kebahagiaan yang aneh. Bukan karena keadaan membaik, tetapi karena hati terasa dekat, bukan karena hidup menjadi ringan, tetapi karena sujud menjadi tempat pulang, dan bukan karena masalah hilang, tetapi karena Allah terasa hadir. Sebab ketika Allah menjaga kita, Dia tidak selalu mengubah situasi, tetapi Dia mengubah posisi hati dalam menghadapi situasi. Kemudian Allah mulai membersihkan ikatan-ikatan rahasia dalam diri kita, ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk, cinta yang tidak sehat kepada dunia, kebanggaan palsu pada diri, dan rasa aman yang keliru pada sebab. Lalu satu persatu ikatan itu dilepaskan, terkadang dengan cara yang kita sebut sebagai kehilangan, pengkhianatan, penolakan, atau kegagalan, padahal sejatinya itu adalah operasi rohani, pembedahan halus yang Allah lakukan di dalam dada untuk mengangkat penyakit-penyakit jiwa yang kita tidak sanggup obati sendiri. Dan seperti operasi pada tubuh, operasi pada hati juga terasa menyakitkan, juga memerlukan waktu penyembuhan, juga membuat kita lemah untuk sementara, juga mengharuskan kita beristirahat dari ambisi, juga mendorong kita bersandar pada dokter sepenuhnya. Dan dokter itu adalah Allah, Zat yang maha menyembuhkan. Sehingga dalam masa-masa itu kita belajar menjadi hamba yang betul-betul bergantung. Bukan pada usaha, bukan pada manusia, bukan pada harta, tetapi pada Rabb yang menciptakan semua. Sebab ketika Allah menjaga kita, Dia menumbuhkan di dalam diri kita rasa lapar yang aneh. Lapar akan makna, haus akan kebenaran, rindu akan ketenangan, dan dahaga akan kedekatan, sehingga apa yang dulu memuaskan tidak lagi mengenyangkan, apa yang dulu menghibur tidak lagi menghangatkan, dan apa yang dulu menyenangkan tidak lagi menenangkan. Dan kelaparan rohani ini bukan penyakit, melainkan tanda kehidupan, sebab hanya hati yang hidup yang merasa lapar akan cahaya, sementara hati yang mati merasa kenyang dengan kegelapan. Lalu Allah mengajari kita bahasa baru, bahasa kesabaran, bahasa penerimaan, bahasa keikhlasan, bahasa tawakal, bahasa sujud, bahasa air mata, bahasa menyebut namanya dalam sunyi, bahasa diam yang penuh doa, dan bahasa rindu yang tidak terucap, agar kita dapat berkomunikasi dengannya tanpa perantara, tanpa pamer, tanpa kebisingan. Hanya Allah dan hamba, hanya Allah yang mendengar, dan hamba yang berharap dalam penjagaan itu. Allah juga memunculkan pada kita rasa takut yang lembut, takut yang bukan membuat lari, tetapi membuat mendekat. Takut yang bukan membuat putus asa, tetapi membuat bersungguh-sungguh. Takut yang bukan melahirkan kecemasan buta, tetapi melahirkan kesadaran bahwa setiap langkah kita diawasi, setiap niat kita dicatat, setiap bisikan hati kita diketahui, dan setiap detak rindu kita diperhatikan, sehingga kita lebih berhati-hati dalam memilih, lebih selektif dalam mencinta, lebih waspada dalam menikmati, dan lebih jujur dalam beribadah. Dan bersamaan dengan rasa takut itu, Allah juga menanamkan harap yang luas, bahwa betapapun rusaknya masa lalu kita, pintu taubat masih terbuka. Betapapun jauhnya kita pernah melangkah,
Jalan pulang tidak pernah ditutup, betapapun hancurnya hati kita. Rahmat Allah lebih luas, sehingga rasa takut diredam dengan harap, dan disarap dijaga dengan takut, agar iman tidak condong kepada keputusasaan, dan tidak pula tergelincir ke dalam kelalaian ketika Allah menjaga kita. Dia mengurung kita dari sebagian kenikmatan dunia, bukan karena dia pelit, tetapi karena dia tahu kita belum kuat. Dia tidak menenggelamkan kita dalam kelapangan karena khawatir kita lupa berenang dalam doa. Dia membatasi kegembiraan agar kita tidak mabuk oleh pujian, dan dia mengurangi tawa agar kita tidak mengeringkan air mata yang menyuburkan iman, karena iman yang subur lahir dari doa yang sering, bukan dari tawa yang panjang. Allah juga menghadirkan kesendirian dalam hidup kita sebagai bagian dari penjagaan, bukan untuk membuat kita merasa sendirian, tetapi agar kita benar-benar mengenal siapa teman sejati, agar kita menyadari bahwa manusia datang dan pergi, bahwa sandaran sejati bukan pada pundak siapapun selain Allah, dan bahwa di saat semua pergi Allah tetap tinggal, sehingga kita belajar menata persahabatan, menata cinta dan menata harap, dengan menempatkan Allah di puncak semuanya. Dalam kesendirian itu Allah mempertemukan kita dengan diri kita sendiri, dengan luka yang kita sembunyikan, dengan takut yang kita pendam, dengan rindu yang kita pendam. Dan di sanalah, di ruang sunyi itu, Allah mengajar kita jujur, mengajar kita mengaku, mengajar kita memohon, dan mengajar kita menyerah dalam arti yang paling indah, berserah kepadanya sepenuhnya. Maka kalau hari ini hidup terasa sunyi, jangan langsung menganggapnya hukuman, bisa jadi itu undangan. Kalau hari ini hati terasa berat, jangan langsung menganggapnya azab, bisa jadi itu panggilan. Dan kalau hari ini jalan terasa berliku, jangan langsung menganggapnya penolakan, bisa jadi itu pengalihan. Karena Allah sering mengubah arah bukan karena jalan lama salah arah, tetapi karena ada jurang yang tidak bisa kita lihat. Dan dalam penjagaannya Allah juga melapangkan hati kita untuk memaafkan, untuk mengerti, dan untuk melepaskan. Karena hati yang disimpan dendam tidak akan pernah lapang, dan hati yang terus memegang masa lalu tidak akan pernah bergerak maju. Maka Allah ajari kita melepaskan bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena hati kita pantas untuk tenang. Allah ajari kita mengerti bukan agar membenarkan kesalahan, tetapi agar tidak menyimpan racun di dalam dada. Dan sedikit demi sedikit tanpa kita sadari, kita berubah. Ucapan kita lebih terjaga, langkah kita lebih hati-hati, doa kita lebih tulus, tangis kita lebih jujur, ibadah kita lebih tenang, dan hidup kita lebih sederhana. Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita mulai menang. Bukan menang di mata manusia, tetapi menang melawan nafsu, melawan kesombongan, melawan keterikatan. Dan inilah kemenangan yang jarang dipuji, tetapi paling dicintai Allah. Hingga suatu hari, kita akan menoleh ke belakang, melihat jalan panjang yang telah kita tempuh, lalu tersadar bahwa luka demi luka ternyata membentuk sayap, kegagalan demi kegagalan ternyata membangun tangga, dan kesedihan demi kesedihan ternyata merapikan arah. Dan kita akan tersenyum, bukan karena semua indah, tetapi karena semua bermakna. Dan kita akan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata Engkau menjaga aku bahkan ketika aku mengira Engkau sedang meninggalkanku." Dan pada saat itu, kita mengerti bahwa penjagaan Allah bukan selalu tentang menyelamatkan dari jatuh, tetapi sering tentang mengajarkan bagaimana bangkit dengan benar. Maka tetaplah percaya meski tidak mengerti, tetaplah berserah meski tidak kuat, dan tetaplah berharap meski tidak melihat, karena Allah tidak pernah membawa kita sejauh ini hanya untuk menjatuhkan. Dia membawa kita sejauh ini karena Dia hendak mengangkat, mungkin tidak di dunia tetapi pasti di akhirat, mungkin tidak di mata manusia tetapi pasti di sisinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dan, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami mohon keselamatan iman, kesehatan badan tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum maut, rahmat saat maut, dan ampunan setelah maut. Semoga Allah memeluk hatimu dengan ketenangan, menjaga langkahmu dari keburukan, dan membimbingmu dengan cahaya hingga akhir. Terima kasih telah menyimak narasi panjang ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini dan share konten ini kepada siapa pun yang sedang diuji, agar mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan bukan tanda ditinggalkan, tetapi tanda dijaga, dan bahwa Allah sedang bekerja dalam diam demi keselamatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.